Oke, kita akan masuk ke materi yang terakhir dari bab usaha dan energi, yaitu apa? Kita akan bahas sistem yang punya gaya non-konservatif. Kalau dari beberapa video yang sebelumnya, kita selalu bahas yang punya gaya konservatif aja. Jadi di sana berlaku kekayaan energi mekanik. Dan analisnya gampang lah. Nah, sekarang kita coba belajar kalau ada non-konservatif. Ada gaya yang non-konservatif. Jadi misalnya benda ini kita punya gesekan, ada gaya luar kayak gitu. Itu gaya non konservatif. Dan kalau non konservatif maka tidak berlaku kekekalan energi mekanik. Jadi kita nggak bisa pakai rumus F plus EK sama dengan F plus EK, itu nggak bisa. Nah, gimana caranya kalau ada gaya non konservatif? Simpelnya adalah berarti EM-nya berubah, energi mekaniknya berubah. Dan berubahnya gara-gara ada si gaya non konservatif ini. Jadi si EM akan berubah karena ada gaya non konservatif ya. Dan ini dinyatakan dalam rumus seperti ini. Jadi W akibat gaya non konservatif itu sama dengan delta energi mekanik. Nah gini, jadi ya cukup gini aja rumusnya. Itu prinsipnya ya. Cukup mudah kelihatannya. Tapi di sini kelihatan kita harus hitung usahanya secara manual. Mau nggak mau. Kita harus hitung gayanya secara manual. Dan itu kadang-kadang suka bikin ribet. Nah, kita akan coba lihat soal-soalnya ya, biar langsung kita pikir. Yang penting kita bisa ngitung energi mekanik, dan ini terdiri dari EP plus EK. Ya, jadi seperti ini lebih lengkapnya. Nah, coba kita lihat langsung ke soal seperti ini. Kita punya benda masanya 5 kilo, dilepaskan dari keadaan diam di titik A. Ya, gambarnya gini. Jadi, ini lintasan, bendanya dilepas, ini licin, tapi di sini kasar. Jadi yang ada tanda ginian nih, abu-abu ini kasar artinya. Ketinggiannya ini 10 meter, H ini nih. Mana kemudian melintasi lintasan yang kasar nih BC sepanjang 6 meter. Jadi dari B ke C-nya 6 meter. Dan koefisien geseknya seperti ini. Ada mu S, ada mu K. Nanti yang dipakai berarti yang mana? Kalau benarnya bergerak berarti pakainya mu K gitu kan. Dan harusnya bergerak sih ya. Di sini kan turun. Pasti ada kecepatan. Jadi yang dipakai mu K nanti. Nah, di sini hitung besar kecepatan mana di titik B dan di titik C. Jadi dari A ke B karena licin, cuma dari gravitasi yang bekerja. Dari A ke B itu kita bisa pakai yang konservatif. Jadi energi mekaniknya kekal. Tapi dari B ke C nggak boleh nih pakai energi mekanik kekal. Karena ada gesekan. Jadi kita harus terpisah ninjaunya ya. Dari A ke B, dari B ke C sendiri-sendiri. Oke, sekarang tinjau titik A dan B dulu ya. Dari A ke B, karena di sini konservatif semua gaya-gayanya, maka kita bisa pakai kekal energi mekanik. Oke, berarti di sini FP di A tambah EK di A sama dengan FP di B tambah EK di B. Ini ya. Seperti biasa kita pilih di mana letak Y sama dengan nolnya. Kita pilih aja di sini nih. Yang paling gampang di yang datar ini. Oke, jadi FP di A jelas tuh ya, MG dikali H. Terus EK di A ada nggak? Benar dilepas dari keadaan diam. Oke, 0 berarti ya. Kecepatan di A 0. Langsung FP di B, sekarang FP di B 0. Karena titik B ada di Y sama dengan 0. Terus EK di B. EK di B berarti setengah M VB kuadrat. Oke, ini gampang nih ya. Ini kalau dihitung VB sama dengan, ini bisa langsung dicari akar 2GH pasti. Jadi M-nya kecoret, terus pindah ruas, dapat kayak gini. Nah, tinggal dihitung, dapatnya 14,14 meter per second. Ini kecepatan di titik B. Gampang ya, karena kita pakai energi mekanik yang kekal. Semua gaya-gayanya konservatif. Nah, sekarang kita lihat dari B ke C. Supaya kita bisa nyari kecepatan benda di C. Besarnya berapa. Nah, dari B ke C, harus pakai yang ini berarti. Ya, W oleh G non konservatif sama dengan delta EP plus delta EK. Siapa gaya non konservatifnya? Gaya gesek. Kita harus tinjau seperti ini, jadi gayanya kita urai masing-masing. Oke, ketiga benda ini jalan dari B ke C, ada 3 gaya, MG, N, sama FK. MG nggak usah dipikirin, ya kan konservatif ya. N juga nggak usah dipikirin, 2 gaya ini nggak usah dipikirin. Kenapa? Karena usahanya 0 jelas. Tegak lurus sama si perpindahan. Oke ya, jadi cuman tersisa gaya gesek ini nih FK. Gaya gesek kinetik. Nah, karena arahnya berlawanan sama pindahan, bendanya geraknya ke kanan tapi dia gesekannya ke kiri, usahanya negatif nanti. Jadi di sini ketika kita tinjau titik B dan C, kita punya W non konservatifnya itu berupa G gesek. Jadi W gesekan. Ya. W gesekannya berarti minus F gesekan dikali sama perpindahan, yaitu D. Jadi kita misalkan jarak BC-nya itu D.
Ini ya, jadi minus FK dikali D. FK-nya apa? Mu K dikali N. Jadi jangan sampai lupa yang materi dinamika dikali D. Nah, di sini gaya normalnya sama dengan gaya berat mg karena nggak ada gerakan di vertikal. Jadi di sini nanti minus mu K dikali mg dikali D. Nah, ini usaha oleh gaya konservatifnya. Nah, ini harus disamakan dengan delta EP plus delta EK. Oke, jadi W gesekan sama dengan delta EP plus delta EK. Ini kita urai masing-masing. Yang W gesekannya udah dapat minus mu K MGD. Delta EP-nya 0 karena dari B ke C nggak ada perubahan ketinggian sama sekali. Oke, delta EP-nya 0, delta EK-nya. Berarti akhir kurang awal ya. EKC dikurang EKB. Setengah MVC kuadrat dikurang setengah MVB kuadrat. Gini kan. Oke, M-nya kecoret ya. Boleh nih ya, M-nya kecoret karena di kiri kanan ada M kecoret. Nah, ini tinggal pindah ruas aja supaya kita bisa nyari VC. Kita dapatnya kayak gini, VC sama dengan akar VB kuadrat minus 2 mu KGD. Dan apakah udah dapat semuanya? VB-nya kita tahu, 14,14 nih ya. Mu K tahu, oke, G tahu, D tahu. D itu jarak BC, 10 meter nih. Bukan, yang mana? 6 meter ini, 6 meter. Ya udah, tinggal dimasukin aja ya angka-angkanya. Dapatnya 12,33 meter per second. Seperti ini. Apakah jawabannya make sense? Iya. Kenapa? Karena lihat di sini VB-nya 14, VC-nya 12. Tambah kecil. Karena ada gesekan. Ya, jadi masuk akal, logis. Jadi yang penting bisa gunain ini ya, bisa ngitung W gesekan. Sama ngitung delta-delta ininya. Kita masuk ke contoh soal yang lain ya, supaya makin jago. Jadi kita punya balok, punya massa 4 kilo, menyentuh pegas dengan K yang harus Newton per meter. Ini diletakkan pada bidang datar yang kasar. Oke, ini kasar semuanya, dari sini kasar semua. Benar-benar kita nggak bisa pakai kekalahan energi mekanik. Dan kita punya koefisien gesek kinetis 0,4. Jika kecepatan balok sesaat ketika menyentuh pegas. Jadi ketika di sini banget nih, ketika baru nyentuh titik A, itu kecepatannya 8 meter per second. Ya, VA0-nya itu. Tentukan kompresi maksimum pegas. Berarti pegas ini akan ditekan sama si benda sampai berhenti. Nah, itu X-nya berapa tuh, kompresi si pegasnya. Oke, jadi kita cuma bisa tinjau 2 titik juga ya, tinjau titik A dan B. Nggak ada titik lain soalnya. Oke, nggak bisa pakai energi mekanik kekal, terus pakai W yang non konservatif sama dengan energi mekanik berubah. Oke, siapa gaya non konservatifnya? Kita lihat gaya-gaya yang bekerja. Ya, jadi kita punya balok di sini, ada berat jelas, ada gaya normal jelas, tapi nggak ngaruh ke perhitungan usaha karena usaha mereka 0. Lagi pula MG gaya konservatif. Lalu gesekan jelas ada. Nah, ini yang berkata sebagai gaya konservatifnya. Gerakan dia, bendanya ke kanan, gesekan ke kiri. Nanti usahanya negatif berarti. Bendanya jalan ke kanan, gesekannya ke arah kiri. Jadi pasti usahanya negatif ya. Sebenarnya ada satu gaya lagi sih, yaitu gaya si pegas. Karena benda ini kan akan pegas. Jadi pegasnya ketekan ke kanan, maka ada gaya pegas ke kiri. Lawanan simpangan ya. Ini sebenarnya ada gaya pegas di sini nih. FP. Cuman nggak ditinjau kenapa? Karena gaya pegas konservatif ya. Nanti akan masuk ke energi mekanik nanti. Jadi non konservatifnya si gesekan lagi-lagi ya. W gesekan. W gesekan sama dengan berarti sama persis kayak gini-gininya. Minus FK dikali perpindahannya. Berapa pindahnya? X. Minus FK dikali X. Sesuai dengan kompresinya si pegas berarti. Berarti ini sama dengan, sama juga nih kan. Mu K dikali N, Mu K kali MG sama. Mu K MG dikali sama X. Nah, ini W gesekannya. Sekarang kita terapin ke rumus yang ini. Jadi W gesekan berarti sama dengan delta F plus delta EK. Oke. Berarti minus mu K MGX ini sama dengan delta EP. Delta EP-nya gimana? EPB dikurang EPA. Di titik A nggak ada EP pegas. EP gravitasi kita nggak tinjau ya. Kenapa? Karena ketinggiannya kan nggak berubah. Kalau dihitung nanti dikurang 0. Yang kita tinjau di sini EP pegas. EP di B dikurang EP di A. EP di A 0 karena pegasnya belum ketekan. Di B ada setengah KX kuadrat. Ini ya. Nah, oke. Ini delta EP-nya, delta EK-nya. Oke, bendanya awalnya gerak di A.
di B dia diem. Jadi EKB dikurang EKA. EKB-nya 0, EKA-nya ada setengah M V 0 kuadrat. Jadi hati-hati ya ketika ngitung delta, ingat delta itu akhir kurang awal. Dalam hal ini yang B dikurang yang A. Jangan sampai kebalik. Nanti salah tanda dan salah semuanya. Oke, kita lihat nih ya. Ini bisa jadi gini nih. Nah, X kuadrat ini pindah ruas. Jadi yang mu KMGX pindahin ke kanan buat jadi plus. Ini tetap ya setengah MV 0 kuadrat sama dengan 0. Ini kalau kita masukin angka-angkanya kan udah ada K berapa K? 500 ada ya. Mu K, M, G ada semuanya ya. Mu K, M, sama G. Sama V0-nya ada 8. Oke, ini kalau dihitung dapatnya segini. Nih, jadi gini nih. Ini apa nih? Persamaan kuadrat 250x kuadrat plus 16x minus 128. Oke, ini bisa diselesaikan pakai rumus ABC atau pakai kalkulator aja langsung. Akan ada dua jawaban nanti. Yang pertama itu X1 misalnya, jawaban pertamanya 0,68 meter. Terus jawaban yang keduanya X2 misalnya itu minus 0,75 meter. Nah, pilih jawaban yang mana kita lihat di sini nih. Kita udah bilang bahwa si pegas ini akan kedorong ke kanan, ini ke arah positif. Jadi jawaban yang diterima berarti yang ini, ya, yang positif. Kalau negatif itu artinya kita bilang bahwa pegas kita malah ketarik ke kiri, dan itu nggak masuk akal karena benda kita gerakannya ke kanan, harusnya pegasnya dorongnya ke kanan gitu. Jadi yang kita pilih adalah yang positif, ya secara fisika. Kalau cara matematis memang dua-duanya benar, tapi cara fisika yang relevan dengan kasus kita itu yang positif ini. Seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan materi kali ini. Semoga ini membantu kalian sangat banyak dalam mengerti usaha energi, setelah menggunakan gaya konservatif, energi mekanik, dan sebagainya. Jangan lupa like dan subscribe supaya makin banyak video seperti ini. Sampai jumpa di topik yang berikutnya. Terima kasih.